tantangan terbesar adalah waktu. Nah. Bagaimana kita bisa membagi waktu buat pekerjaan, karir, dan tentunya buat anak-anak keluarga kita. Suami yang pasti juga jangan lupa, karena kita sama-sama nih, tugas kita sama-sama mendidik anak-anak dan menjadi pilar keluarga. Jadi saya rasa itu juga penting untuk kita selaraskan. Pertama kita harus bangga sebagai wanita, sebagai ibu, kita harus merasa bahwa kita itu luar biasa. Hai Sobat Riu, kembali lagi di Rein Podcast persembahan dari PT Reasuransi Indonesia Utama atau Indonesia Re. Dan kali ini saya, Lydia, akan memandu episode khusus spesial Hari Ibu yang akan mendatangkan salah satu narasumber yang seorang wanita yang juga sangat menginspirasi bagi kita semua, karyawati Indonesia Re. Siapa lagi kalau bukan Ibu Maria Elvedareta Dewi. Selamat datang Ibu Vida di Rein Podcast yang kedua ya Ibu ya. Iya. Nah ini spesial Ibu nih karena Rein Podcast kali ini nggak berat-berat topiknya, santai aja kita tentang Hari Ibu. Ini sudah masuk banget kriteria Bu Vida sebagai seorang supermom yang aktif sebagai Direktur Keuangan dan Aktuaria Indonesia Re dan juga seorang ibu dari 2 orang putri dan putra. Serta Bu Vida juga aktif di berbagai organisasi di luar Indore loh teman-teman, di Asosiasi Aktuaria Indonesia, kemudian di Serikan di BUMN dan juga sebagai narasumber dan moderator di berbagai event. Betul begitu ya Ibu ya? Ya, betul. Nah mungkin Ibu Vida boleh sharing untuk pertama-tama perjalanan karir Ibu sampai saat ini seperti apa? Untuk perjalanan karir saya tidak ada yang istimewa sebenarnya Dr. Lydia. Karena seperti kebanyakan orang, saya memulai karir itu semenjak saya, kalau nggak salah di tingkat akhir saya kuliah. Waktu itu saya tinggal skripsi, sehingga tidak terlalu banyak kegiatan. Ada kakak kelas saya itu menghubungi saya, menawarkan untuk mau nggak bekerja di perusahaan asuransi jiwa. Waktu itu asuransi jiwa lokal. Di bagian aktuaria. Jadi saya pikir ini kayaknya saya nggak ada kegiatan lagi, tinggal skripsi, okelah saya ambil gitu. Nah itu karir pertama kali saya masuk ke dunia asuransi sampai dengan sekarang. Dan saya memulai dari benar-benar dari bahkan bukan fresh grade ya, karena saya sebelum belum lulus. Betul. Saya masuk dari awal sebagai karyawan probation 3 bulan. Nah di masa probation itu saya menyelesaikan skripsi saya, kemudian saya selesai skripsi, saya diangkat, kemudian saya mulai meniti karir dari mulai junior gitu ya, kemudian pindah perusahaan dan terus sampai dengan saat ini hampir 30 tahun saya di industri asuransi. Sebelumnya saya di asuransi jiwa dan hampir 4 tahun belakangan ini saya di reasuransi, di mana di dalamnya selain asuransi jiwa ada asuransi umum yang di cover oleh perusahaan kita, Reasuransi Indonesia Re. Seperti itu. Ternyata sudah panjang Sobat Rio ya perjalanan Ibu Vida ini 30 tahun sebagai seorang wanita karir. Nah Ibu juga kan memiliki putri dan putra ya Ibu, betul ya Bu ya. Nah kira-kira motivasi Ibu apa sih Bu untuk menjalani peran ganda tersebut, kan pasti berat ya Bu ya gitu. Oke, motivasi saya itu berkembang. Dari dulu pertama kali saya masuk bekerja, memutuskan untuk bekerja, dengan sekarang setelah saya memiliki keluarga. Sebelumnya motivasi saya tentunya saya ingin membahagiakan, membanggakan orang tua saya. Karena mereka memberikan saya kesempatan untuk study, belajar gitu ya. Saya ingin menunjukkan kepada mereka bahwa saya sebagai anak, wanita bisa juga sejajar dengan kakak-kakak saya yang pria. Kemudian setelah saya berkeluarga, punya anak, tentunya saya ingin juga menjadi kebanggaan keluarga. Ingin juga anak-anak saya melihat, mencontoh apa yang saya lakukan, dan yang tentunya selain keluarga juga ke masyarakat sosial gitu ya.
Ya saya juga ingin sebagai wanita karir, wanita bekerja juga punya peran di dalam lingkungan. Kalau saya memiliki pekerjaan, saya memiliki sedikit pengetahuan yang bisa dibagi, tentunya itu membuat saya juga merasa bahwa posisi saya, hidup saya itu bermanfaat bagi orang. Mungkin itu. Wow, mulia sekali ya motivasinya dari orang tua, anak hingga ke lingkungan sekitar. Nah, dari sekian banyak yang Ibu jalani sebagai seorang wanita dengan peran ganda tersebut, kira-kira tantangan yang paling besar, yang paling challenging buat Ibu Vida apa sih Bu selama itu? Oke, kalau kita sebagai wanita tentunya tantangan terbesar kita, Betul, apalagi wanita berkeluarga, ya. betul. Tentunya tantangan terbesar adalah waktu. Nah, Bagaimana kita bisa membagi waktu buat pekerjaan, karir, dan tentunya buat anak-anak keluarga kita. Kemudian tantangan kedua adalah bagaimana kita juga harus menjaga tingkat stress level kita, ya. Karena tentunya permasalahan keluarga, permasalahan kantor itu banyak, tidak semuanya mulus ya. Tentunya betul. banyak juga membebani pikiran kita sehingga membuat kita mengalami satu, kadangkala tidak seterusnya, mengalami satu tekanan up and down. Kemudian yang ketiga tentunya juga tantangan sosial gitu ya. Kenapa saya bilang tantangan sosial? Kadang-kadang kita dituntut untuk menjadi sempurna. Kita dituntut untuk menjadi pada saat kita di perusahaan, di organisasi atau di masyarakatan, kita dituntut untuk menjadi wanita yang sempurna. Dituntut untuk bisa memberikan satu teladan, satu contoh gitu ya, yang mungkin terkadang itu juga ada masanya dilema gitu ya. Jadi bagaimana kita membalance itu. Nah, itu yang mungkin sampai saat ini bagi kita semua itu adalah untuk wanita khususnya menjadi challenge buat kita, bagaimana kita menyeimbangkan itu semua. Mungkin itu. Betul, setuju sekali sih Ibu sebagai seorang ibu yang punya 2 orang putri, jadi saya juga relate jadinya dengan apa yang Bu Vida katakan. Nah, mungkin Ibu bisa sharing nih Bu, gimana tadi kan tantangan terbesarnya adalah waktu ya Bu ya. Jadi selama ini apa yang Ibu Vida terapkan untuk membagi waktu supaya balance antara keperluan keluarga, keperluan kepentingan kerja dan kepentingan individu Ibu diri sendiri gitu. Oke, kalau saya tipsnya adalah saya melihat semua kegiatan saya itu saya lakukan secara prioritas. Karena dengan kita melakukan prioritisasi pekerjaan atau kegiatan kita bisa menschedulekan. Kita bisa mengikuti pelan-pelan satu persatu yang menjadi task kita sesuai dengan target-target prioritas dari masing-masingnya gitu. Kalau kita tidak membuat prioritas tentunya bisa saja terjadi benturan-benturan kepentingan gitu ya. Jadi ya biasanya saya, mungkin ini saya kembali relate ke background ya. Background saya sebagai seorang individu yang memiliki latar belakang pendidikan eksak gitu. Semuanya itu selalu Dihitung dihitung-hitung. betul. Saya ukur-ukur Iya, iya. waktu gitu ya. Kemudian ya cost and benefitnya selalu saya hitung. Jadi kalau saya misalnya saya dapat tugas untuk besok gitu ya. Saya dari sebelumnya saya udah mulai tuh. Oh ini yang ini kapan, yang ini apa. Untuk yang ini apa yang harus saya lakukan. Jadi rescheduling itu selalu dilakukan setiap hari gitu ya. Jadi malam itu kita schedule, mungkin schedule yang sebelumnya kita terpaksa harus reschedule juga kita lakukan. Jadi setiap hari itu saya tanpa harus mencatat di kepala itu sudah ada, oh besok saya harus ini gitu ya. Jadi mungkin kalau tips saya sih lebih ke kita buat prioritas sehingga semua yang kita lakukan berjalan sesuai dengan timing yang memang di-expect oleh outcome dari kegiatan itu. Terus yang kedua mungkin kita juga menjaga quality waktu. Kalau kita ke pekerjaan tentunya kita juga ada satu ukuran atau satu harapan dari perusahaan terhadap pekerjaan kita gitu ya. Sehingga kita coba untuk selalu melakukan pekerjaan ya yang terbaik yang kita bisa lakukan supaya kita tidak harus mengulang.
kita tidak harus membuang waktu untuk melakukan pekerjaan yang sama berulang kali. Jadi quality waktu di perusahaan maupun quality waktu di rumah. Meskipun waktu kita sedikit, tapi kalau kita buat itu quality-nya baik, tentunya harapannya keluarga kita juga menerima itu dan bisa menghargai apa yang kita berikan kepada mereka gitu. Bener. Bener banget sih Bu, quality over quantity ya Bu. Betul, ya gitu betul. Ya. Dan nah menyambung lagi nih statement Ibu tadi, kita harus berkualitas di tempat kerja dan di rumah. Kalau di tempat kerja, kira-kira bagaimana tips and trick Ibu agar supaya tetap produktif gitu. Jadi kadang kan kita ya adalah waktunya gitu ya di kerja mikirin yang di rumah. Nah, gimana tips and trick dari Bu Fida untuk menyikapinya? Ini menyambung yang tadi juga ya. Tadi kan kita bagi waktu ya. Betul. Bagi waktu itu kita juga harus memikirkan waktu kita juga. Betul. Gitu ya. Jadi kalau sekarang trennya itu me time. Kalau anak-anak sekarang bilang quality time itu waktu gue itu ya, me time. Betul, kita betul. Juga sebagai ibu, kita juga sebagai istri, kita juga punya itu. Kita harus punya waktu untuk diri kita sendiri. Selain untuk membuat kita bisa lebih down dan rehat gitu ya, kita juga bisa menggunakan itu untuk melakukan meditasi permenungan gitu ya. Sehingga kita bisa mengevaluasi, kita bisa punya waktu untuk bagaimana kita menghargai diri kita sendiri. Kita memberikan satu reward buat diri kita sendiri. Nah, yang terkadang lupa itu di situ. Dulu saya waktu masih muda mungkin ya, karena dulu kita terbelenggu dengan mengurus anak yang kecil-kecil. Kemudian waktu itu tentunya kalau di posisi sekarang pekerjaan sebagai eksekutor atau doer ya, itu kan tidak sebanyak seperti dulu. Tapi dulu kan kita harus mengerjakan itu di karir saya yang di awal-awal. Sementara anak-anak masih kecil gitu kan. Nah itu kalau kita tidak punya me time itu, stres kita itu makin lama makin menumpuk. Kalau kita udah menumpuk, khawatirnya kan pelampiasannya ke keluarga kita. Jadi kita coba untuk punya me time dan mungkin kalau kita mampu kita coba pakai support system kita. Support system itu dari apa saja. Mungkin kalau kita mampu kita bisa punya asisten rumah tangga, atau bahkan mungkin kalau anak-anak kita masih kecil kita bisa mungkin mempekerjakan babysitter. Nah itu juga kan baik, tentu yang kita bisa percaya. Kemudian keluarga kita, dari mulai orang tua dulu ya, waktu orang tua saya masih ada, tentunya orang tua yang akan kita percaya untuk kita titipkan ya anak-anak kita misalnya. Suami yang pasti juga jangan lupa. Karena kita sama-sama nih, tugas kita sama-sama mendidik anak-anak dan menjadi pilar keluarga. Jadi saya rasa itu juga penting untuk kita selaraskan sebagai pasangan. Iya, gitu. Nah me time-nya seorang Ibu Fida tuh apa sih kalau boleh tahu Bu? Mungkin yang bisa nge-boost produktivitas tadi kata Ibu Fida ya. Nah, kebetulan saya itu suka olahraga dari dulu. Iya. Saya itu suka olahraga. Saya tidak terlalu suka nge-mall, jadi saya jarang nge-mall. Kalau saya dulu nge-mall itu pasti dengan anak-anak saya. Paling makan gitu ya. Tapi olahraga itu saya dari dulu memang suka. Hampir dari sekolah ya, SMP, SMA itu saya suka dulu voli, saya suka berenang, saya suka jalan. Nah kalau saat ini sih saya suka jalan. Dan kebetulan setelah COVID saya punya hobi baru. Oh apa itu Bu? Pada saat COVID itu kita kan gak bisa keluar rumah karena ramai gitu ya. Nah cara keluarnya kemana? Saya mencari tempat yang sepi waktu itu. Tempat yang sepi itu adalah di tempat-tempat yang agak jauh, naik-naik gunung. Hobinya jadi trekking. Saya mulai suka trekking sampai sekarang. Jadi hobi Bu Fida trekking. Itu baru dimulai dari COVID. Jadi memang basicnya sekolah olahraga ya Bu ya. Betul. Apapun olahraganya. Nah sekarang trekking kesukaannya ya. Sekali meditasi tadi Bu ya. Oke, baik. Nah Bu Fida, support system yang Ibu miliki mungkin bisa di-sharing pembagian mungkin perannya, bagaimana Ibu mengatur support system tersebut yang tadi Ibu sebutkan juga supaya bisa menjadi penopang pilar-pilar. Oke. Bu Fida. Ya kalau saya kebetulan, puji Tuhan saya dapat suami yang memahami saya gitu ya. Kebetulan bidang kami mirip-mirip. Kalau saya aktuaria, suami saya akuntansi. Jadi paling tidak sama-sama memahami pekerjaan kita betul. Itu bukan pekerjaan yang yang
yang bisa kita lakukan tanpa harus ini ya, kita tetap harus punya fokus dan waktu yang nggak bisa bergeser, itu akuntansi dan aktuaria itu, karena kita ada deadline yang nggak bisa berubah tuh setiap bulan. Nah itu kita atur, kalau saya sama suami saya, kita bisa mengatur dari misalnya untuk urusan antar jemput, saya kan nggak bisa, kebetulan secara flexibility time dia lebih ada, jadi untuk hal itu saya serahkan ke suami saya, biarlah dia mengatur anak-anak antar jemput waktu itu. Karena waktu kecil-kecil kita nggak berani melepaskan ke orang lain gitu ya, jadi tetap suami. Tapi urusan untuk melihat pekerjaan sekolah itu PR. Bener ya, pekerjaan rumah ya. Sampai lupa. Bener Ibu, tugas-tugasnya sekolah gitu ya. Pekerjaan rumah, pekerjaan dia di sekolah yang harus dilakukan itu biasa ke saya tuh kalau yang seperti itu. Jadi tugas saya dulu waktu mereka masih kecil-kecil, mereka pulang, saya pulang kan agak malam gitu ya sampai rumah. Itu biasanya saya lihat buku-bukunya, barangkali ada catatan-catatan yang perlu saya perhatikan gitu ya. Nah biasa saya kasih tugas-tugas juga buat mereka. Jadi untuk yang hal itu biasa suami menyerahkan saya karena dia nggak telaten untuk yang itu. Nah kemudian kalau untuk support system yang lain seperti orang tua dan mertua, biasanya kalau kami kadang-kadang keluar kota juga sering ya, saya dan suami sering keluar kota. Untuk itu meskipun kami punya ART, tetap kami mempercayakan ada orang tua di situ untuk melihat. Jadi itu menjaga hubungan baik dengan keluarga kita itu penting, karena kita memerlukan mereka. Gitu. Jadi saya rasa ini sesuatu yang kita tidak bisa abaikan dan kita harus jaga. Seperti itu. Setuju Bu Fida. Nah kalau dari keluarga kan memang sudah ada support ya Bu ya. Cuman kalau dari sosial, dari lingkungan mungkin ya adalah sedikit banyak stigma yang nempel di kita sebagai seorang ibu yang bekerja. Nah bagaimana mungkin Bu Fida bisa sharing pernah tidak mendengar hal-hal seperti itu, stigma yang dikemukakan dan bagaimana Ibu Fida mengatasi atau menghadapinya? Oke. Tentunya pernahnya itu bukan di lingkungan, kebetulan di sekolah. Kenapa? Karena waktu anak-anak saya masih kecil itu tidak bisa dipungkiri kegiatan mereka banyak dan saya tidak bisa mendampingi karena kegiatan mereka tentunya di hari kerja, sementara waktu-waktu tersebut mungkin tidak seluruhnya saya bisa sefleksibel itu untuk mengikuti. Nah pastinya ada beberapa yang menyampaikan ini kok anak saya namanya Fanya, perempuan, waktu itu ikut nari gitu ya, nari Bali. Kok mamanya nggak pernah temenin, nggak pernah datang, nggak pernah ikut gitu ya. Kalau mereka lomba, tapi anak saya paham. Oh mama bekerja, tapi ini yang dandanin mama kok gitu. Ini mama yang pilihin baju gitu. Jadi anak saya beri pengertian. Bagaimana kita itu sebenarnya menjalankan ini karena suatu kebutuhan di mana kita ya saat itu kita memang harus ya dua pilar harus berjalan. Saya bilang anak-anak kebetulan mereka paham bahwa sejak mereka usia 3 bulan karena cuti kan cuma 3 bulan. Nah, sejak usia 3 bulan itu tidak 100% di mama akan tetap pada saat libur itu quality time saya pakai. Dan untuk orang-orang yang mungkin tadi menyatakan itu, anak saya sudah saya berikan pemahaman dan itu tidak mempengaruhi gitu ya. Dan kebetulan kalau memang ada kegiatan-kegiatan di sekolah di luar hari kerja, saya upayakan untuk bisa hadir gitu. Dan memberi pengertian ke situ kan tidak perlu kita harus meyakinkan mereka karena masing-masing kita kan punya problematika kehidupan masing-masing gitu. Betul, setuju. Jadi perkuat aja dari internal ya Bu ya, dari keluarga kita sendiri gitu, setuju. Nah sekarang kembali lagi ke perspektif karir Bu Fida. Dulu kan pas anak masih kecil-kecil Bu Fida bilang masih banyak sebagai doers gitu ya. Nah sekarang Bu Fida sudah banyak sebagai thinkers gitu kan ya. Nah bagaimana cara Ibu bisa menumbuhkan karir Ibu sesuai on track, sesuai goals Ibu tanpa mengorbankan waktu dengan keluarga mungkin? Oke. Sebenarnya pertanyaannya tricky. Betul. Karena tidak ada sesuatu yang free. Semua yang kita kerjakan pastinya ada
cost-nya, tapi jangan lupa ada benefit-nya gitu ya. Nah itu yang harus kita ukur, kita pahami dan kita pilih, dan itu kita lakukan dengan dengan satu kerelaan tuh Pak, jadi passion. Jadi kita bisa menyukai pilihan kita. Yang terpenting dari kita berkarir itu adalah kita berkarir dan kita suka dengan pekerjaan kita, sehingga kita tidak tertekan gitu ya. Kalau kita tertekan tentunya kita bekerja dengan paksaan, itu kan nggak nyaman. Betul. Nah, kalau saya pribadi sebetulnya tidak pernah ada goal-goal khusus gitu ya. Mungkin orang bilang, kalau teman-teman saya bilang Bu Fida ini kayaknya nggak punya ini ya ambisi. Saya pikir goal saya adalah saya bekerja dengan semaksimal yang saya bisa. Semua kemampuan saya coba berikan yang terbaik yang saya punya gitu ya. Puji Tuhan itu mengikuti gitu. Jadi apa yang kita lakukan pastinya kalau itu baik dilihat juga oleh rekan-rekan kerja kita, atasan kita, bahkan mungkin orang-orang yang nggak ada hubungan tapi menikmati hasil kerja kita gitu. Saya rasa kita fokus pada perbuatan-perbuatan kita yang baik, pekerjaan kita yang mungkin harus kita lakukan tadi dengan tulus gitu ya. Tulus tadi bahasanya adalah tulus, passion kita itu kita tulus, dan ya kita berdoa juga mudah-mudahan yang kita lakukan ini bisa bermanfaat buat banyak orang tentunya. Keywordnya jadi adalah passion, tulus ya Bu ya melakukan sesuatu, yang lain akan mengikuti. Betul. Gitu ya. Nah sekarang harapan Bu Fida sendiri untuk kita nih, saya atau karyawati Indonesia Re yang lain yang mungkin double job, istilahnya perannya ganda, agar supaya lebih baik lagi di karir dan juga kehidupan keluarganya, apa Bu mungkin? Oke, mungkin satu hal yang mungkin saya akan coba untuk sampaikan kepada kita semua para wanita, ibu. Pertama kita harus bangga sebagai wanita, sebagai ibu. Kita harus merasa bahwa kita itu luar biasa. Ya, kita sudah melaksanakan tugas kita sebagai ibu, dan kita juga bekerja buat keluarga kita, buat orang banyak gitu ya. Jadi kita harus merasa kita luar biasa atas dedikasi kita, cinta kita kepada keluarga kita, kepada pekerjaan kita. Kemudian jangan lupa bahwa apa yang kita lakukan itu suatu hal yang sebenarnya menginspirasi banyak orang tentunya. Kita itu menjadi sumber motivasi pendidikan buat anak-anak kita, buat masa depan bangsa dan negara kita. Jadi suatu hal yang teman-teman, para wanita, para ibu, jangan lupa untuk tetap semangat, untuk terus kita berjalan mengikuti passion kita, ketulusan kita akan pilihan karir yang kita jalani. Jangan lupa bahwa masih banyak orang di sekitar kita yang bisa membantu kita, mensupport kita. Jangan merasa sendirian, itu yang penting. Kalau kita tidak merasa sendirian, kita baik dengan lingkungan kita, mudah-mudahan segala kendala dalam karir kita sebagai ibu itu juga bisa berjalan. Mungkin itu Dok. Terima kasih banyak Ibu Fida atas pesan dan harapannya untuk kita semua. Dan sekali lagi mungkin kita akan ucapkan untuk kepada seluruh karyawati Indonesia Re Jelita 30, dan juga untuk seluruh wanita di luar sana yang memiliki peran ganda sebagai seorang ibu dan profesional. Selamat Hari Ibu 2024. Ya teman-teman, sekian episode spesial Hari Ibu by Rein Podcast. Jangan lupa like, comment, and subscribe YouTube dari Indonesia Re, dan juga follow seluruh akun media sosial Indonesia Re. Saya Lydia undur diri.